445 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran budaya Nusantara kembali hadir di sini bersama saya Darman Ismail dan saatnya nanti kita akan terhubung dengan teman-teman dari RRI Padang di FM 92,4 FM ya di sana. Dan pastinya pun juga nanti akan terhubung dengan teman saya di sana, orang awak. Ada siapa di sana nantinya ada Uni Mice Haryani. Kita coba menyapa dulu ya, boleh ya? Oke. Halo, assalamualaikum Uni Mice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Baa kabanyo. Kabah elo, alhamdulillah. Onde Udah mande wawan terus baa ya. kabanyo kok. Alhamdulillah ambo juga elo-elo di mari. Onde. Kok orang awak nan lah gadang di rantau bantunya kemana? Batu abana. Tapi masih bisa bahasa Minang. Oh iya dong pasti kudu ya siapapun kita dimanapun kita berada di mana bumi dipijak Di kita situ langit kudu. dijunjung. Langit dijunjung. Wah, Gimana tuh cuaca di mana. sana? Uni. Terik panas kali, paneh garang kata orang awak. Aneh garang onde mande tapi hati indah kan ya. Hati indah, hati selalu mendung. Mangga mendung-mendung begitu ya. Iya. Kamu nggak boleh mendung-mendung. Tidak, tenang saja. Mendung itu kan tidak berarti hujan, udah. Betul sekali. Iya deh. Yang masih ini kita senang banget ya Uni. Ya. Kita berbicara nanti mengenai wisata budaya Betul. Minangkabau. Kita tahu bahwa Minangkabau ini kampung halaman kita ini begitu indahnya, begitu banyak Iya. tempat-tempat wisata, adat istiadatnya yang perlu kita junjung. Begitu ya Uni Mice. Betul sekali. Jadi emang tidak hanya mengandalkan keindahan alam yang emang udah luar biasa dikasih sama Yang Maha Betul. Kuasa, tapi budayanya juga masih terus lestari hingga saat ini, udah Wawan. Betul banget. Apalagi kita kan ada pantun. Uni Mice punya pantun nggak? Ah, pantun. Wah, langsung ditodong nih sama udah Wawan. Bisa WhatsApp nggak tadi? Oh, iya lupa gitu. Ah, boleh Iya. dia mendadak Tapi nggak ya. apa-apa. Allahu Akbar. Nanti narasumber nanti pukul 13.30 sudah standby ya nanti. Insya Allah 13.30 nanti Insya Allah ya. beliau bisa Iya. langsung datang ke studio. Boleh Betul satu banget. pantun ya? Ah boleh ya? Boleh ya? Tapi jangan digalaan ya udah. Tidak do, kagak nape. Tidak. Oke. Makan siang Paijotara. Cakep. Anca. Paling lama makan jorandang. Aha. Siang ko siaran budaya Nusantara. Bersama Uni Mice di Pro ampe Padang. Onde Wes. mande. Iya mana dah. Ah di balai lah saya tuh dah. Di balai ya, tunggu Iya. dulu ya. Agis teh. Iya, nanti dulu deh ya. Nanti Kalau ya. begitu ada telepon kayaknya Iya, di bener. 021 350 4510. Save by the bell. Uni Mice. Berarti ke Jakarta dulu nih. Jakarta dulu atau mungkin Dari Padang udah bunyi juga Padang nih. boleh? Boleh silakan ya. Padang dulu Oke. deh. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Uni Mice. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Siapa dong? Ica. Mbak Aka Banyu. Kenapa jadi pada bahasa Minang nih? Seru banget nih. Se-Indonesia Itu dia. itu bisa bahasa Minang loh, udah Wawan. Iya, Menurut pasti aku gini sih. Uni Mice bahwa Kenapa? memang kita Bisa dong. saling menghargai. Apalagi kalau misalnya pas nyanyi lagu Minang tuh. Oh, ini Ica Bagus. memang Ica mah Ica. segala bisa ini. Iya. Oh, Ica iya. di Makassar kan ya Uni Mice ya? Iya, Ica Bone ya. Wah, Ica Bone. Agak kareba Ica. Salah lagi. Siapa lagi dong kalau bukan Dicabuni? Iya. Agak kareba Ica. Hah? Agak kareba. Baji-baji, Ji. Haji. Iya. Kalau bahasa Minang banyak orang yang bisa. Kalau udah Darmawan bahasa se-Indonesia beliaunya bisa. Oh enggak. Oh, dia mau gitu Uni Mice. Iya, udah Sama Uni banyak. Mice juga bisa kok. Enggak. Aduh. Enggak salah lagi. Iya. Ya betul. Mm-mm. Gimana? Gimana Ica? Udah pernah datang ke Padang nggak sih? Kerana Minang? Belum lah, jauh. Jauh. Ya kalau jalan kaki jauh. Iya Ica. kali jalan kaki. Berenang apalagi. Onde mande. Jangan. Tapi- Kalau Ah, kan tadi mau aku bilang gini. apa? Kalau nggak salah kan besok tuh Padang. Aku bilang, Bang Adit lagi nggak ya? Oh gitu. Oh, dia ternyata- maunya sama Bang Adit dia, nggak mau sama Uni Mice. Oh ya udah, sama Iya. udah Wawan aja. Enggak. Begitu dia Uni Mice dia. Gantian gitu. Malah benar. Gantian. Oh iya langsung diijabah Iya ya. Tapi Ica, sejauh yang Ica tahu, wisata budaya yang ada di Minangkabau itu apa? Yang Ica tahu? Nggak tahu. Nggak tahu.
Cari tahu dong Ica. Aduh, emang harus nyimak sampai Aduh. selesai. Kayaknya Ica harus menyimak dari sampai selesai ya Unimice ya. Kita tahu kalau kayak di Betul. Medan tahu kalau di Medan. Oh, kalau Ya Medan itu tahu. Medan Sumatera Utara tahu Iya, ya. Sumatera Oke. Barat dong. Ayo dong. Kayak Iya. Danau Toba tuh kan di Medan ya. Iya, Danau Singkarak Iya. nggak tahu ya? Danau sekarang danau di atas, danau di bawah. Iya. Hah? Kalau juga kan ada di YouTube juga ada sih. Iya, oh, gitu. Ya udah deh. Kalau gitu PR buat Ica kali ya Unimice ya. Iya, nanti Siap. kita akan bahas juga ya. Oke, baik. Oke. Baik, thank you Ica. Ya. Iya. Oke. Ya Bang Wawan yang Iya. kuanteng. Onde mande. Onde. Onde mande gadang kapal Luambo. Ah, Iya, yang udah Oke. yang dipuji. Onde Undi, mande. lah Masya kaburnya Allah. Dawan. Lah kaburnya. Oke, dari Jakarta boleh Unimice? Boleh, silakan Oke. udah. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, sudah masuk? Silakan. Taputui mungkin. Tak kali ya. putuin. Nah, kalau di Padang ada lihat kok yang bagabong Ada udah. lagi. Oke, satu lagi boleh, silakan. Dari Padang ya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya. Selamat siang. Selamat Selamat siang. Siang juga sama-sama. Iya, dengan siapa ini? Uni siapa ya yang tugas di Padang? Yang di Padang ini Mice namanya. Uni Nice. Mm-mm. Mice, Oke, bukan Mice. Uni Nice. Iya, ini jangan dilemahkan begitu. Kenapa Uni Nice? Penyebutannya Mice, jangan Mice. Nice. Salah nanti. Heeh. Pakai S. Bukan Mice, Mice Enggak, bukan maksudnya Mice. Uni Nice gitu. Wah, lebih jauh lagi. Apa dong? Mice. E-nya biasa. Nice. Oh, tuh E-nya masuk lagi ke dalam. C, Mice. Agak bibirnya meluas. Oke lah kalau gitu. Oh, iya. Ini dengan ini udah Wawan. Ih, Iya, saya. Siapa udah Wawan? Iya, dengan saya. halo? Ya, saya dengan Naman di Lampung. Oh, di Oh, Lampung. Tabik pun orang Iya. Lampung. Tuh kan bener tahu lagi. Enggak, dikit aja. Taunya pempek lah. Kok pempek sih Pempek. ke Palembang? Oh Palembang. gitu. Iya. Gimana nih siapa? Udah pernah ke Neman Uni. Neman? Neman Oh, udah iya. pernah mampir ke Sumatera Barat belum? Oh belum, saya hanya nonton di TV Oke. di Padang. Oke, yang ditonton itu apa tuh wisatanya? Ada nggak? Tentu di Padang itu di sana ada apa namanya itu jam gadang. Nah, Jam gadang. jam gadang itu di Bukit Tinggi, bukan di Padang ya? Beda ya di Uni ya. Iya, Bukan. Masih di Sumatera Barat tapi Masih di Bukit Sumatera Tinggi. Barat. Mm-mm. Oh iya. Mm-mm. Ya pokoknya di sana itu di Padang itu kota yang indah gitu, kota yang iya, pujaan gitu. Wis. Emang iya sih, makanya langsung datang ke sini aja. Dari sekarang Iya, cari-cari insya tiket yang Allah, murah. Insya Allah. Insya Allah ya. Sama nanti saya mau ke sana ke Padang sama Uda Wawan nanti saya telepon Uda Oh Wawan. iya, Oh, gitu. alhamdulillah ditunggu tiketnya ya Unimice ya. Iya, yang ditunggu tiketnya ya. Iya Uni. Oke, iya deh, makasih loh. Oke. Udah, Neman. Makasih kembali. Ini temanya apa nanti Uda Uni dengan Uda Wawan? Wisata Silakan, budaya Uni Mice. Minangkabau. Oh, wisata budaya Minangkabau. Lampung. Wah, Bukan, itu dua edisi Lampung lain. nanti, selanjutnya. Oke, Iya. oke kalau gitu. Oke lah, Iya. nanti saya akan menyimak melalui ini netnya gitu Uni. Uda Boleh, Wawan. silakan. Oke, boleh, Siap. boleh. Oke, makasih. Salam Iya. untuk dari Padang semuanya. Baik. Selamat siang. Selamat Wassalamualaikum. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unimice, sebelum Iya. kita melangkah lebih jauh, kita dengerin satu lagu boleh? Boleh siap. Ini ada judulnya Gasiang Tangkura ini. Waduh, itu nggak boleh ya? Ah? Nggak boleh Nggak diputar boleh ya? siang ini, maksudnya gas siangnya. Oh, Gasiangnya nggak boleh diputar saat ini. Tapi Kalau iya. lagunya Lagunya boleh dong. Ada Ratu Sikumbang kok, ha? Iya. Mantan Apa? mantan dari pacarnya dulu itu. Iya. Kirain Bukan mantan ada dari Abu. hubungannya sama Uda Wawan. Onde Mande Tuesday. Baik, siaran budaya Nusantara akan kembali lagi ya. Kita dengerin dulu ya.
Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Iya, kembali lagi di sini Suara Budaya Nusantara. RRI Jakarta bergabung atau berkolaborasi dengan RRI Padang dan masih bersama Uni Mice di sana. Uni Mice? Iya, udah Wawan masih setia di sini. Dua lagu ya tadi ya. Kembaran Nambo tadi. Sia tuh. Entah Tuhan. Yang pastinya gagah bana kok ha? Gagah inyo yang gagah. Awak lah biasa sih lah. Lah biasa gagah. Masya Allah. Iya, Uni Mice, pastinya kita juga sesaat lagi kita akan bergabung di RRI Net ya Uni Mice ya. Iya, dan pastinya untuk narasumber sudah hadir di sana ya Uni Mice ya. Narasumbernya udah semakin dekat dengan sudah mendaki lokasi kalau RRI bahasa Padang. sana lokasinya ya. Iya. Oke, untuk telepon di Pro 4 Jakarta 021 350 4510 atau WhatsApp-nya di 0812 112 11249. Uni Mice ada penelpon diangkat dulu boleh ya? Silakan. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya. Kak Firmawan Ismail. Selamat siang, dengan siapa nih? Dengan Paris di Batu Malang. Oh, Mas Faris di Batu Malang, Uni Mice. Oh iya, halo Mas Faris. Disapa dulu Mas Faris, Uni Mice-nya di Padang, silakan. Uni Mice ya, Iya, ya. Mice, jangan Mice. Oh, Mice, bukan Mice. Uni Mice. Mice. Udah nggak apa-apa lah. Enggak apa-apa kalau bisa kita membuat nopo-nopo. Kadang kan kalau ngobrol sama orang Padang agak belepotan. ada buat nopo-nopo. Agak takut katanya Uni Mice katanya. Oh iya ya, aku sedikit banyaknya bisa Karena juga belum bahasa Jawa. terbiasa soalnya ya. Belum terbiasa. Silakan menyapa Uni Mice, silakan. Iya. Ya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga udah kenyang kalau Saya jam segini. tapi sejauh ini belum pernah ke Padang loh ya. Oh. Kenapa? Kurang menarik kah Padang? Merasakan makanannya saja. Oh, makanannya itu juga manggil-manggil loh buat kesini. Itu dia. Nah, Jadi itu makanannya dia. dulu Uni Mice, habis itu nanti undangannya ke sana ke Padang. Undangannya ke sana. gitu. Dia iya. nambok ya ho nabung yo. Iya betul. Ya doakan ada waktu ya Mas. Amin, insya Allah. Amin. Siap pastinya. Bisa main-main ke sono. Gitu ya. Baik, oke. Nanti saya tak ngajak Bu Demi yang di Perompak Malang sekarang ini. Oh, ada siapa di Perompak Malang saat Mbak ini? Mimi. Mbak Meme, pripun kabare Mbak Meme, teman kita Oh, Perompak Malang Uni suwehan. Mice. Itu Mbak Meme namanya di Mbak sana. Meme, iya. Mbak Mimi.
ini yang lagi dinas ini di Malang ini. Oke, baik. Oke, Kalau- mudah-mudahan sukses selalu ya Oke, buat siap. Mice tadi ya. Mice, ya udah benar. Mice Alhamdulillah. ya. Maaf ya kalau masih Nggak agak apa-apa. belepotan ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima Nggak apa-apa. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, si paling sehat banget nih. Udah aku yang satu ini, infus Onde waternya mande. kemana-mana ya. Onde mandi kelihatan ya. Enggak apa-apa. Biar kita lebih semangat lagi. Iya. Oke. Satu lagi boleh Uni Mice? Oke, boleh kayaknya. Masih ada 3 menit lagi kita jelang untuk RRI Net. Halo, selamat siang. Selamat siang, Selamat siang. Iya. Sobat RRI dengan Gilang di Cikampek. Hai, Gilang di Gilang. Cikampek. Orang Cikampek nih. Oke. Silakan menyapa Uni Mice yang ada di Padang sana. Iya. Ini dalam rangka apa nih temanya? Dalam rangka siaran budaya Nusantara. dengan Oh, temanya. baik. Kita Iya. kembalikan lagi ke studio RRI 44 dengan Pak Dermawan. Ada Oh. pantun dulu buat Bang Wawan. Wih, Boleh. siap. Silakan. Kebelawan. Beli senar plastik. Cakep. Bang Wawan memang penyiar yang paling asik. Masya Allah. Asik. Ini berlebihan nih, nih. Aduh. Nggak lebih jadi- tuh pas kayaknya itu. Iya, sedang-sedang aja. Apa kabar Mbak Mice? Kabar baik, panggilnya aku Uni dong. Aku bukan Uni, Mbak. bukan Mbak, Uni. Oh, Uni Iya. Mice. Iya. Gimana Iya. kabarnya? Kabar baik, udah Gilang Mbak akabanyo. Tuh. Baik ya. Baik ya, oke. Udah Oke. Gilang, tahu nggak sih salah satu aja wisata yang ada di Ranah Minang? Mhm. Aku pernah ke Pasaraya, terus ke Malin Kundang. Wah, ke Pantai Air Manis ya. Air manis. Oke. Terus di Teluk Bayur pernah sih, karena dulu pernah kerja di Pelni. Oh gitu. Jadi wisata bahari nih kayaknya ya. Tapi bisa Iya, nggak sedikit di bahasa daerah- Minang? Sedikit Bang Gilang bahasa Toli, Minang? ke Belawan sama Teluk Bayur. Teluk Oh, Bayur. gitu. Bisa bahasa Minang sedikit? Bisa nggak bahasa Minang dikit aja Bisa udah bahasa Gilang? Minang sedikit aja. Bahasa Minang itu paling bisanya itu cie taluah. Taluah itu telur. Tambu cie, Iya. talua gitu. Biasanya aku cie itu kerja. sama tambuah nggak sama telur ya. Oke, baik. Oke deh. Bang Gilang, mohon maaf karena kita juga akan mempersiapkan untuk acara siaran budaya Nusantara melalui RRI Net. Oke, nanti kita Baik, sambung lagi udah- boleh ya? Udah Oke. injury time, nanti saya Siap. sambung lagi ya Boleh, Bang Wawan boleh, ya. boleh, Baik. boleh Bang Gilang. Baik, Oke. terima kasih Sama-sama. buat Uni Mice, semoga sehat selalu dan Amin. Bang Wawan juga salam sehat selalu. Salam Sukses sehat selalu. dan jaya selalu buat Kompat RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Mice, sesaat lagi kita akan hadir di RRI Net ya, Uni Mice ya. Dan pastinya pemirsa dan juga pendengar ditunggu untuk teleponnya melalui 0213504510 atau WhatsAppnya di 081211249928. Sesaat lagi siaran budaya Nusantara pun akan hadir di RRI Net di UCTV ya. Dan siap-siap ya Uni Mice ya. Oke. Oke. Dan kita sesaat lagi kita akan mencoba untuk bersiap-siap melalui RRI Net dan juga terestrial masing-masing. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Pro 4 FM
Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya siaran Budaya Nusantara hadir kembali bersama saya Darman Ismail. Dan saya tidak sendiri, nanti akan hadir juga rekan saya dari Sumatera Barat, tepatnya di RRI Padang. Dan acara berjaringan Pro 4 FM, ya, acara berjaringan Pro 4 seluruh Nusantara. Dan pastinya saya akan menyapa juga teman saya, ada Uni Mice di Padang. Uni Mice, Mbak Kabanyo, apa kabar? Kababaya udah wawan, alhamdulillah. Kababaya ya. Oke, senang sekali ya kita bisa selalu mensosialisasikan berkaitan dengan daerah kita masing-masing. Tema kita kali ini mengenai apa, Uni Mice? Tentang wisata budaya di Minangkabau. Wisata budaya di Minangkabau. Kalau berbicara masalah Minangkabau, saya pun juga turunan Minangkabau yang lahir di Jakarta. Saya bangga menjadi bagian dari Minangkabau ya. Wah, Uni Mice ya. Iya. Dan pastinya terakhir kali saya terakhir ke pulang kampung itu 2010. Pastinya sudah banyak perkembangan-perkembangan yang ada di Sumatera Barat ya, Uni Mice ya. Iya, betul sekali. Emang harus udah pulang banget nih, udah Sudah wawan. pulang banget. Iya, menunggu undangan dari RRI Pro 4 Padang mengirimkan undangan buat saya. Undangannya dikirim tapi tiketnya sendiri ya. Oh. Amin ya. Oke. Baik. Nah, yang terbaru itu udah wawan kita begitu ya. di Padang Pariaman udah pernah dengar yang namanya Pesta Hoyak Tabuy. Pesta Hoyak Tabuy yang minggu-minggu ini kah? Baru Atau kemarin. sudah baru Puncaknya kemarin. baru Dan kemarin. yang pasti betul sekali Uni Mice dan pemirsa RRI Net, Pesta Tabuy ini begitu meriahnya dan memang beberapa hari yang lalu saya melihat bahwa begitu banyak antusias masyarakat yang hadir ke sana dan juga tempat sarana dan prasarana full box untuk melihat acaranya. Bagaimana sedikit pembahasan mengenai Pesta Tabuy, Uni Mice? Nah, kalau Pesta Tabuy ini sendiri itu dihadiri bukan oleh ratusan, bukan oleh ribuan, tapi puluhan ribu orang itu bakal Masya terjun Allah. ke Pariaman. Biasanya itu diselenggarakan di 10 Muharram. Cuma supaya lebih banyak nih yang datang, penyelenggaraan puncaknya itu nanti di weekend. Seperti kemarin, 21 Juli 2024 itu puncak dari Pesta Tabuy, Hoyak Tabuy. Jadi nanti ada sejenis tabuy yang akan dibuang ke laut. Dan itu yang datang itu nggak cuma dari Sumatera Barat, dari berbagai penjuru itu bakal datang ke sana karena ada sejarahnya juga di balik itu semua. Katanya dulu itu kan ini katanya udah wawan cucunya Nabi Muhammad SAW yaitu Hussein waktu itu jadi mati syahid di perang Karbala ya. Betul, jadi betul bagian sekali. tubuhnya itu memang terpotong-potong ya, terpotong-potong. Jadi masukkan ke dalam peti tuh katanya ada burung yang datang dari langit, buruk membawa peti tersebut dan membawa potongan dari bagian tubuh Hussein ke langit gitu. Jadi untuk itu ya. proses itulah yang diperingati hingga saat ini di Pariaman dan puncaknya itu Masya Allah. kemarin. Puncak Gitu. kemarin ya. Kalau boleh Uni Mice gambarkan antusiasme masyarakat setempat dan juga wisatawan dari luar Sumatera Barat, Indonesia pada khususnya, mungkin luar negeri pun juga pada umumnya mungkin hadir juga dikarenakan ini kan suatu keunikan dan salah satu agenda daripada mungkin Sumatera Barat untuk bisa memeriahkan yang namanya tempat-tempat wisata. Salah satu jargonnya adalah Pesta Tabuy begini. Pesta Tabuy. Jadi Betul. ini adalah Gimana, Mice? salah satu yang paling ditunggu banget di agenda wisata di Sumatera Barat ya. Emang kayak diincar banget tuh. Nanti jatuhnya Pesta Tabuy tiap tahun bakal tanggal berapa gitu ya. Nah jatuhnya emang kemarin itu udah kayak lautan manusia deh kalau udah wawan bisa lihat mungkin di berbagai media sosial ya. Tapi sebelumnya udah wawan alhamdulillah di studio Pro 4 RRI Padang sudah hadir narasumber kita nih. Ada Ibu Dr. Wirda Nengsi MSI yang merupakan Kepala Riset Kearifan Lokal Minangkabau Universitas Negeri Padang. Oke, ini udah mungkin bisa disapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Sehat alhamdulillah Bu Wirda ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah bersama kita berdua ini ada Udawawan Dawawan. Pro 4 RRI Jakarta. Iya. Ibu Wirda, apa kabar Ibu Wirda? Lai sehat-sehat saja. Lai sehat. Lah makan siang Ibu Wirda. Alah, makan lama ya. tadi mah. Jujar yang Ibu Wirda? Jujar yang bukan tuh dong. Jorandang. Rendang onde. Iya, kita Iya. tahu bahwa pemirsa ya, rendang ini kan makanan nomor 1 di dunia ya Ibu Wirda ya. Iya, terlezat. Enak Kita ya. Ibu Wirda, kita patut berbangga berkaitan dengan kuliner Indonesia ini menjadi suatu makanan yang dinikmati kelezatannya seluruh dunia ya. Kita patut bangga akan hal itu ya. Tapi boleh kita berbicara memaparkan Ibu Wirda, Wirda? mohon maaf
maaf Ibu Wirda ya, berkaitan dengan wisata budaya Minangkabau yang rancak bana. Silakan Ibu Wirda. Oke. Iya. Gini, terima kasih. Kita kalau bicara wisata itu kan ada wisata alam kan, ada wisata Religi. kuliner, ada wisata religi, tapi ada juga wisata budaya. Wisata budaya ini lebih kepada wisata yang peradaban. Jadi wisata yang memaknai bagaimana kehidupan masyarakat setempat gitu. Misalnya kalau kita lihat wisata budaya itu berkaitan dengan perilaku-perilaku, nilai-nilai atau artefak-artefak kebudayaan di masyarakat tempat, tapi itu menjadi menarik dan unik dalam kegiatan wisata. Ya misalnya yang tadi sudah disampaikan ada wisata Tabui gitu, itu kan wisata budaya itu. Nah kemudian wisata rumah adat, kampung adat, kemudian atau wisata agrowisata. Agrowisata juga wisata budaya juga, bagaimana tradisi masyarakat petani gitu. Misalnya tradisi lelongnya, tradisi manyabinya, tradisi makan kabokanya, nasi kabokanya. Itu bagian yang menarik untuk wisata. Nah, memang kalau untuk Sumatera Barat atau Minangkabau memang wisata unggulan itu sekarang memang wisata budaya pertanian, budaya perikanan, budaya kelautan gitu. Nah kalau Tabui itu kan salah satu budaya kelautan. Nah selain wisata budaya yang memang alam peradaban, tapi juga ada wisata budaya kuliner gitu. Wow. Jadi bicaranya lapar nih kalau bicara masalah kuliner. Nah Mande. yang menariknya bukan soal makanan yang enak, selain itu memang enak estetiknya, tapi apa yang proses dari menyajikan makanannya, proses memasak makanannya, itu yang menjadi wisatanya. Misalnya marandang, misalnya. Marandang itu yang bukan randangnya saja yang menjadi kekuatan wisatanya, tapi bagaimana proses marandang itu gitu. Orang akan melihat bagaimana dimasaknya randang itu dalam waktu 4 jam, bagaimana mulainya diparut kelapanya, kemudian bagaimana diolah, diracik bumbunya, kemudian bagaimana memasaknya, kemudian bagaimana menyajikannya. Dan kalau randang itu menyajikannya harus bagaimana gitu, haruskah makanan utamakah dia dan sebagainya, punya makna tersendiri. Nah itu yang disebut wisata budaya gitu. Nampaknya begitu banyak ya untuk Unimica dan juga Ibu, bahwa proses untuk menuju suatu makanan ya, salah satunya adalah rendang ini, sangat-sangat benar tahu kita harus tata caranya, maknanya. Ibu Wirda dan Unimica, saya ingat waktu dulu saya kecil-kecil di Jakarta, ibu saya kan catering rendang juga. Nah, taste dari pembuatan rendang menggunakan kayu, minyak tanah, kompor minyak tanah dan gas ini kan rasanya juga akan berbeda ya. Beda. Nah, untuk penataannya kalau kita menyajikan untuk bisa dijadikan wisata kuliner untuk hal ini bagaimana nih prosesnya nih menurut Ibu Wirda? Ya, ada beberapa tempat kalau di Sumatera Barat itu orang jualan rendang, tapi di depannya itu ada diberi kesempatan, dilihatkan, dirasakan oleh pengunjung bagaimana proses merandang itu. Nah, Cara itu pembuatannya ikut cara serta. pembuatannya dibikin ikut mengaduknya, ikut melihat suasana api unggun, karena ketika mau dibikin storynomiknya atau ceritanya terkait dengan randang tuh banyak sekali. Misalnya ketika wisatawan datang itu misalnya randang ini menjadi makanan utama orang Minangkabau, dilakukan di perhelatan utama. Setiap perhelatan pasti harus ada randang. Kenapa? Pasti wajib gitu. ya. Kenapa randang itu makanan utama? Karena ada apa? Karena di randang tuh ada simboliknya. Simbolik apa gitu? Simbolik budaya dari Minangkabau. Apa tuh? Tigu Tungku Sajarangan gitu. Apa itu? Nah, jadi di proses randang itu, randang itu ibaratkan simbolik soal pengambilan keputusan Tigu Tungku Sajarangan, bahwa pengambilan keputusan di Minangkabau itu ada 3
pilar yang kuat itu nenek mama, cerdik pandai, alim ulama. Nah, daging itu diutamakan dengan nenek mama. Disimbolkan gitu. Kemudian santan itu cerdik pandai, kemudian bumbu pedas itu alim ulama. Jadi setiap perhelatan randang tuh ditaruh di tengah, kemudian di utama untuk mengingatkan simbolik bahwa setiap keputusan itu harus diambil secara kolektif, kemudian dilakukan secara musyawarah mufakat. Makanya di situ jadi menarik. Wah, ketika mau makan yang teringat tidak hanya soal enaknya makanan, tapi ada peradaban manusia di dalam makanan itu. Tuh, luar biasa banget nggak tuh Wawan ya? Betul banget Uni Mica, jadi ada filosofi di balik rendang itu sendiri ya. Bagaimana ini salah satu mungkin daya tarik wisata, bagaimana cara membuat rendang dari awal pertama hingga dengan prosesnya seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Wirda ini sangat menarik begitu ya, dan sudah dilaksanakan di setiap daerah-daerah ya Bu Wirda ya. Iya. Di dalam proses merandang itu kan ada juga filosofi yang dikembangkan. Kenapa kan masak di tungku kan. Nah, ada kayunya yang saling bersilang, ada apinya hidup. Dibilang di basilang kayu mako api kahidui. Nah, itu filosofinya apa? Ada lagi artinya. Berbeda-beda pendapat untuk mendapatkan kesepakatan bersama untuk menghasilkan suatu yang baik. Jadi Cakep diajarkan bahwa kita berbeda-beda, tapi saling menghormati, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Basilang kayu mako api kahidui gitu. Dapat lagi nih ya. Ternyata dapat ilmu lah. Semuanya loh udah Wawan ya. Mulai dari betul. bahan-bahannya aja ada maknanya. Cara menghidupkan kayu ini juga ada ya, Bu. Onde-mande pastinya. Ini ada telepon yang masuk, gimana? Udah Wawan? Boleh, silakan. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Uni Mica saya nih. Iya, betul sekali. Ini dengan siapa? Dengan yang tadi masuk tadi, Uni Mica. Iya. Saya sudah tahu namanya Uni Mica. Saya nih melihat di HP. Oh iya. Pakai hijab coklat, tapi kalau di TV yang ini pakai hijab hitam. Dongker, Biru dongker. Udah Wawan. Iya, saya. Iya, tapi pun orang Lampung, Pak Ram. Udah Wawan dengan ini, yang ini. Saya Leman di Lampung. Baik, Pak Leman di Lampung, silakan. Ya, langsung Apa saja yang mau nih, ditanyakan? Uni. Iya, Pak Leman, silakan. Saya mau nanya dengan Ibu Nasumnya ya, yang ini. Baik. Iya. Ini siapa Ibu siapa? Uni siapa? Ibu Wirda. Ibu Wirda. Begini Uni. Saya baca ini wisata budaya Minangkabau. Betul. Temanya ini. Yang satu, apakah di Minangkabau itu ada wisata yang namanya perkawinan itu ya? Oh, Nikahan perkawinan. itu. Oh, dijadikan wisata gitu. Iya, yang kedua itu dan apakah ada juga wisata yang diadakan di pantai gitu. Itu saja Uni. Baik. Uni Mica udah wawancara saja. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uni Mica dan Ibu Wirda. Iya, Bu Wirda, silakan. Tapi kalau Tabu salah satunya di pantai ya. Iya. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan wisata budaya, dikaitkan dengan perkawinan, yang diwisatakan biasanya ini aja artefaknya. Berupa pakaian adat. Jadi kita misalnya berkunjung ke rumah gadang atau rumah adat yang ada di Pagaruyung atau beberapa rumah adat, kita di situ diberi kesempatan untuk merasakan bagaimana pakaian adat anak daro, gitu ya, Marapulai, hulu balang, Nina Mama, gitu, penghulu. Boleh kita mencoba. Tapi kalau kita melihat ritual atau upacara perkawinan, kita hanya itu biasanya acara keluarga gitu. Jadi tidak ada, tapi kalau kaitan dengan laut ada, misalnya kayak budaya Tabui sekarang itu berkaitan dengan laut. Nah, bisa ada lagi kalau wisata budaya itu yang terkait dengan laut itu Maelo Puke itu menarik. Kalau kita pergi ke tepi laut, ada sebuah keseimbangan antara nelayan-nelayan ketika ikannya datang saling bersama-sama menarik, kayak putar, asik kalau melihatnya, apalagi kalau ada musiknya gitu. Jadi kayak melempar jaring ke lautan, yang rame-rame ya, kemudian ditarik rame-rame sama-sama. Nah, itu kan menjadi suatu atraksi yang menarik juga yang dilihat oleh masyarakat Maelo Puke. Setelah itu dapat ikan bersama-sama, lalu ikannya langsung dimasak, dibagi kemudian dimasak.
gitu, Iya. seperti itu. Nah, Milo Puke ada di Padang gitu, di di Puruh, di Pantai Puruh, di situ Puruh. ada tradisi Milo Puke Iya, gitu. karena kita memang berada di daerah pesisir Iya, pantai ya, Bu di ya. situ ada. Beberapa seperti Seperti itu pesisir ya. selatan itu juga ada, udah Wawan. Oke, Yang untuk ke baik. pantainya. Ibu Wirda dan juga Uni Mice ini ada WhatsApp, boleh saya bacakan? Ya, silakan udah. Boleh. Ya, selamat siang Bang Wawan dan Uni Mice, Onde selamat Mande dan siang. juga Bu Wirda. Rancak Bana Uni, jadi kangen sama nasi kapau. Begitu lama Bana. Salam kenal dari saya Ibu Haryati di Geraha Bintaro, bergabung di wisata budaya Minangkabau nan Ranca. Juga mau izin untuk bertanya, kalau boleh tahu kuliner Minangkabau yang spesial selain nasi kapau itu apa ya? Mohon jawabannya. Punten Bang Wawan, boleh nanti saya request lagu sudah di program, mohon maaf. Silakan. Oke, Bu Wirda silakan. Silakan, Bu Langsung Wirda. saya Bu Wirda. Iya, kalau nasi kapau itu kan nasi yang dikaitkan dengan daerah Kapau yang punya khas untuk masakannya. Ya kalau bicara nasi, ya namanya kuliner di Sumatera Barat atau Minangkabau itu sangat banyak. Ya kalau soal ada sate Padang, Yo, ada martabak kubang, gitu Kubang, kan. aduh. Kemudian ada lagi gulai pange situjuah. Pange situjuah itu lama banget tuh. Nah, pange situjuah. Kemudian ada lagi yang unik, nasi kaboka. Nah, tuh udah pernah dengar Nasi belum? kaboka. Belum ya? Nasi kaboka itu sebenarnya ceritanya adalah tradisi makan yang dilakukan oleh keluarga Minangkabau untuk yang bekal untuk pergi ke sawah dan pergi merantau gitu. Oke. Nah, jadi nasinya itu tahan lama dan susah basinya. Nah, dibungkus dalam daun, kemudian lauknya itu memang tahan basi, dibungkus sama daunan. Dan sekarang menjadi sebuah bagian dari wisata kuliner Minangkabau, wisata budaya kuliner gitu. Nah, jadi sepanjang jalan tuh ada nasi yang dibungkus sama daun, rasanya beda karena harumnya Beda daunnya ya, juga harumnya. terasa. Jadi Oke, kalau terus. berkunjung ada nasi kaboka, ada pange situjuah, kemudian martabak kubang, kemudian ada itik lado hijau. Onde Mande. Nah, Dendeng, itik lado itu banyak ya. Dendeng Batoko. banyak. Nah, itik lado hijau tuh wis itu khasnya. Dan orang yang bikinnya nggak bisa sembarang orang. Iya. Biasanya orang Baik. Koto Gadang. Koto Gadang dari Bukit Tinggi yang membikinnya. Iya, paling terkenal di sana ya. Jadi Paling kaboka, terkenal. kalau balik ke kaboka tadi berarti untuk bekal gitu ya. Iya. Kabekal gitu, kaboka. Ada lagi kapalo lawa ikan. Iya, Nah, kapalo lawa ikan tuh ada di Pariaman. Itu punya makna juga. Kalau kita dikasih kapalo lawa ikan itu, kalau bagi orang Pariaman itu ada sebuah penghargaan tinggi. Karena kalau kita menyajikan makanan yang paling enak dan memberikan yang terbaik kepada orang tamu atau calon minantu atau calon penghulu, diserahkanlah nasi kapalo lawa itu. Nah, kapalo lawa itu simbol dari sebuah penghormatan kepada orang yang datang kepada kita, dan kita menyajikan kapalo lawa itu itu rasanya enak Ande. sekali. Enak banget ya Bu Wirda. Mohon maaf saya belum makan siang, jadi jangan diperdalam kembali ya. Oke. Iya, Ada telepon Uni Boleh, Mice iya, dari iya. Jakarta, boleh ya? Silakan udah Wawan. Oke, halo, assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Dan siang. Wawan Ismail. Iya, Ica, dengan siapa di mana? silakan. Dengan Ica Saya ini. Ayu dari Maluku Utara, Ayu. Timur Indonesia. Ayu Maluku Ayu, Utara, iya, Uni iya. Mice. Silakan Ayu, Ayu. silakan, Yu. Sapa dulu Uni Mice. Selamat siang. Assalamualaikum dari Padang. Selamat siang, Ica. Ica, Iya. Ayu. Ayu. Ya, langsung. Iya, dengan Ayu dari Maluku Utara. Baik. Tadi sudah dipaparkan sama narasumbernya tentang kuliner Marandeng ini ada di Minangkabau. Saya ingin bertanya nih yang untuk narasumbernya. Selamat siang narasumber. Saya nggak bisa berlama-lama lagi gitu ya, langsung bertanya. Langsung saja. Apa sih maksudnya kan rendang ini semakin dikenal ya, dan juga kita kalau di warung pasti makannya pasti ada rendangnya gitu, bisa nasi padang pasti ada rendangnya. Yang menjadi satu pemicu bagi masyarakat dari maksudnya untuk memicu gitu ya, dari berbagai masyarakat dari berbagai provinsi gitu di Indonesia untuk datang berkunjung ke Minangkabau gitu ya. Apakah ini memang kuliner Marandeng ini sudah menjadi ikon di sana? Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu di Maluku Utara. Silakan, Iya. Ibu
Ya, rendang ini memang sudah menjadi ikon budaya kuliner di Sumatera Barat. Ya, karena dia menjadi ikon pertama itu enak. Enak, makanan terlezat. Yang kedua, menjadi unik juga di proses merandang itu. Jadi orang kita menyajikan bagaimana perjalanan-perjalanan dari randang itu. Juga kita membuat juga storynomic, cerita ada apa di balik randang itu. Yang keempat, bahwa randang itu juga variasinya banyak sekali, tidak hanya randang daging, tapi juga ada randang lokan, randang belut, randang daun, rendang talua, rendang lokan, rendang paku, bermacam-macam. Dan itu berdasarkan daerah masing-masing. Misalnya kalau mau ke pesisir ketemunya rendang lokan, kalau ke Payakumbuh ketemunya rendang daun atau rendang belut. Jadi ada ciri khasnya masing-masing. Ada masingnya jelas-jelas. Kalau pergi ke Damasraya ada rendang daun paku gitu. Nah, masing-masing itu mempunyai kekhasan tersendiri merandang. Betul. Dan itu rasanya juga semuanya enak dan semuanya asik gitu. Oke. Uni Mice dan Ibu Wirda, kita tahan dulu karena saya harus sedikit menahan lapar apa yang disampaikan Bu Wirda ini. Jadi Oke, boleh. Oke, kita dengarkan satu lagu dulu ya. Boleh ya? Oke, baik pemirsa era Rinet dan juga pendengar dimanapun Anda berada, siaran budaya Nusantara akan kembali selepas kita dengarkan lagu berikut ini. Dang tarhatahon, dang tarlupahon, holong nirohako. Bege mahasian, bege maawito. Sai hurimangi, sai huparsita, sai rapodoto. Bege mahasian, bege masiho. Unanggang guro ami ito hasia, sai horohot diro aki nang difikiraki. Unanggang guro ami ito hasian, saingo hasian rokan udomo na lagu. Dang tarhatahon, dang tarlupahon, holong nirohako. Bege mahasian, bege maawito. Sai hurimangi, sai huparsita, sai rapaudohoto. Bege mahasian, bege masiho.
itu hasian saingo hasian roka puno hasian masih holau tuho hasian holong rohaki Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Ya, kembali lagi di sini di siaran Budaya Nusantara bersama saya Derman Ismail dan teman saya dari RRI Padang ada Uni Mice masih bersama ya Uni yo. Iyo masih udah. Iya dan Bu Wirda ini kita pengen berbicara panjang kali lebar namun aduh waktunya harus tutui tapi nggak apa-apa kita kesimpulan dulu berkaitan dengan tema yang sangat menarik. Silakan Ibu Wirda. Ya, sebenarnya kita kan bicara wisata budaya Sumatera Barat. Wisata budaya Sumatera Barat itu banyak sekali. Tadi si Pacu Jawi ada di daerah Tanah Datar, Pacu Iti. Kemudian tadi si makan tradisi Kasawah, Manyabi dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang dikembangkan dari wisata budaya itu adalah bagaimana orang punya kekangenan hidup dalam suasana tradisionalnya Minangkabau. Di situ ada pergi ke sawah, pergi ke ladang, pergi ke sungai, pergi ke laut dan sebagainya, menikmati bagaimana peradabannya, termasuk kulinernya. Nah, kulinernya tadi sudah kita terangin, ada tradisi makan nasi kaboka, tapi ada juga tradisi makan bajamba. Yang semuanya itu tradisi-tradisi itu memiliki makna dan nilai tersendiri. Jadi soal wisata budaya ini kita tidak hanya menikmati dari seninya sebuah pertunjukan atau sebuah artefak kebudayaan, tapi kita merasakan sebuah makna dari sebuah kegiatan dari tradisi itu. Jadi kita juga akan bisa melihat, mengamati dan merasakan bagaimana tradisi itu diberlangsungkan dalam sebuah daerah. Ada juga tradisi khatam Quran yang bisa juga menjadi objek wisata Sumatera Barat. Banyak sekali. Itu baru sedikit banyak itu baru sedikit. Setiap daerah punya yang khas masing-masing. Baik, Uni Mice dan Ibu Wirda sayang sekali waktu juga yang harus memisahkan kita, tapi nggak apa-apa. Insya Allah lain kesempatan kita akan kupas kembali berkaitan dengan Minangkabau yang rancak bana. Gitu ya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih Uni Mice dan Ibu Wirda. Terima kasih bana koha. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa lagi. Ya, baik pemirsa RRI Net dan juga ada pendengar dimanapun Anda berada. Saya masih terus berlangsung di RRI Net hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di siaran Budaya Nusantara. Sesaat lagi kita akan dengarkan kabar Jakarta. Tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara. 14. Abang Po, Palang Merah Indonesia PMI Jakarta Timur memberikan bantuan bagi